Kenalkan aku Stefi Ruslanda. Di sini aku akan membahas materi pertemuan kedua interaksi manusia komputer atau IMK. Di pertemuan kedua ini akan membahas apa aja sih? Yang pertama itu kita akan membahas dialog dan user interface software. Dialog dalam arti umum adalah percakapan dua kelompok atau lebih. Sedangkan dialog dalam konteks perencanaan user interface adalah struktur dari percakapan antara user dan sistem komputer. Dialog dalam perencanaan user interface mempunyai bahasa komputer yang dapat dibagi atas 3 tingkatan. Yang pertama itu ada leksikal, yang kedua itu ada sintaksis, yang ketiga itu ada semantik. User interface atau UI adalah jembatan antara pengguna dan perangkat lunak. UI yang baik memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan software secara efektif. Ada berbagai jenis UI seperti Graphical User Interface atau GUI, ada Command Line Interface, ada atau CLI, dan Touch Based Interface. Lalu yang kedua, kita akan membahas dialog dan jenis-jenis dialog. Dialog dalam interaksi manusia dan komputer merujuk pada komunikasi dua arah antara pengguna dan sistem. Ada beberapa jenis-jenis dialog. Itu yang pertama, dialog berbasis teks, yaitu pengguna dan sistem berkomunikasi melalui input dan output teks. Lalu yang kedua itu ada dialog berbasis menu. Itu pengguna yang memilih opsi yang disediakan oleh sistem. Lalu yang ketiga ada dialog grafis, yaitu berbasis elemen visual seperti tombol, icon, dan gambar. Lalu selanjutnya kita membahas proses perancangan dialog. Yang pertama itu ada rangkaian dialog menggambarkan struktur tugas. Lalu yang kedua itu ada beberapa rangkaian dialog tambahan digunakan untuk user support. Lalu yang ketiga itu rangkaian dialog diurutkan sesuai dengan struktur tugas. Dalam mendesain dialog, diperlukan deskripsi yang terpisah dari program secara keseluruhan agar mudah dianalisis. Pemisahan elemen-elemen interface dari logika pemrograman semantik. Apabila notasi dialog ditulis sebelum program dibuat, maka notasi tersebut bisa membantu desainer untuk menganalisis struktur yang diajukan. Setelah itu, kita akan membahas user interface software. Software untuk mendesain dan mengembangkan antarmuka pengguna seperti Adobe XD, Figma, dan Dreamweaver. Kita di sini akan menggunakan Dreamweaver. Dreamweaver ini sering digunakan untuk mendesain website dengan dukungan HTML, CSS, dan JavaScript. Dreamweaver itu sendiri apa sih? Dreamweaver adalah salah satu perangkat lunak pengembangan web yang paling banyak digunakan saat ini. Dreamweaver ini menyediakan beragam fitur dan alat yang memudahkan pengguna dalam mengembangkan tampilan dan fungsionalitas dari sebuah situs web. Lalu selanjutnya kita akan membahas model objek. Model objek ini merujuk pada konsep representasi data dan fungsionalitas yang dirancang dalam UI untuk memudahkan interaksi pengguna. Pengguna dapat berinteraksi dengan objek seperti tombol, form, atau menu. Lalu selanjutnya OO System. OO System atau sistem berorientasi objek menggunakan konsep objek untuk mewakili komponen atau entitas dalam sistem. Setiap objek memiliki atribut dan metode untuk memproses informasi. Pendekatan ini sering digunakan dalam desain UI interaktif yang kompleks. Pemrograman GUI Java dikerjakan dengan AWT dan Swing. Lebih banyak model terdistribusi. Aksi utama di sini mengirimkan event ke objek-objek sebagai pesan. Pendelegasian yang penting dapat membuat beberapa objek tertentu bertanggung jawab untuk menangani event. Lalu selanjutnya kita membahas metode tools. Metode tools ini adalah area kerja atau interface yang sedang dibangun. Dengan pindahkan dan letakkan interaktor ke dalam area bekerja seperti spesifikasi, warna, tampilan, dan sebagainya. Biasanya menyediakan mode build atau pengujian. Penggunaan alat-alat dalam pengembangan UI seperti wireframing tools, misalnya Balsamiq, lalu prototyping tools, misalnya InVision, serta pengujian tools untuk usability testing. Nah, selanjutnya kita ada latihan nih dengan Adobe Dreamweaver yang outputnya tuh seperti ini. Itu kita membuatnya menggunakan Dreamweaver ya. Lalu saya masuk ke aplikasi Dreamweaver-nya. Setelah ada tampilannya, kita tuh create new atau buat baru dan pilih HTML. Title-nya jangan lupa kalian bikin ya, sesuka kalian aja. Saya membikinnya dengan angka aja, 1. Lalu kita bikin create. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke dalam live codingnya. Saya akan live coding untuk membuat
output seperti latihan tadi. Sebenarnya tuh di sini bisa desain, mendesain sendiri, kita mendesain sendiri. Cuman saya lebih memahami dengan live coding. Oke, yang pertama kita deklarasi dulu dokumen HTML-nya dengan tag doctype HTML. Ini tuh menandakan bahwa dokumennya HTML. Lalu selanjutnya elemen root yang membungkus seluruh konten dokumen, yaitu kita mengetik tag HTML. Itu dengan length sama dengan id. Itu tuh artinya bahasanya tuh Indonesia, bahasa yang kita mau di browser nanti atau di inputan nanti gitu. Lalu masuk ke bagian head, tag pembuka head. Itu tuh bawahnya kita buka tag meta charset sama dengan UTF-8. Itu tuh untuk mengatur karakter encoding ke UTF-8. Lalu selanjutnya meta name viewport content width sama dengan device min width, lalu initial scale sama dengan 1.0. Itu untuk mengatur agar tampilan sesuai dengan lebar perangkat dan skala awal 1.0. Lalu selanjutnya kita tag title. Tulis tag title itu tuh untuk menentukan judul halaman. Kita nentuin judul halamannya adalah form latihan dengan komentar dan tutup dengan tag title juga. Lalu selanjutnya tag link href sama dengan untitled -2.css, rel sama dengan style sheet, lalu type sama dengan text size CSS. Ini tuh untuk menghubungkan file CSS eksternal untuk styling. Saya sendiri sudah membuat file CSS-nya, jadi nanti akan saya tampilkan. Lalu kita masuk nih ke bagian body-nya dengan tag pembuka body. Saya menggunakan heading 1 untuk judul halamannya ya. Saya akan mengetik tag H1 form pengguna dengan komentar, lalu ditutup juga dengan tag H1. Lalu masuk ke formulir HTML-nya. Saya akan mengetik tag form ID sama dengan my form, action sama dengan tanda pagar, lalu method sama dengan post. Itu untuk formulir dengan metode pengiriman post, dan action tanda pagar itu artinya tidak mengirim data ke server. Lalu selanjutnya label dan input untuk nama. Kita mengetik tag label for sama dengan nama, lalu nama titik 2 ditutup juga dengan tag label. Lalu bawahnya kita tulis tag input, type sama dengan text, ID sama dengan nama, name sama dengan nama. Lalu kita menggunakan BR untuk membuat baris baru. Lalu label dan input untuk email itu sama dengan yang di atas. Kita tinggal ketik ulang tapi diganti emailnya seperti label for email, lalu email ditutup dengan tag label, lalu input, type sama dengan email, ID-nya email, name-nya juga email, lalu kita menggunakan BR juga. Setelah itu label dan text area untuk komentar, itu tuh hampir sama juga dengan label for sama dengan komentar titik 2 dan ditutup dengan tag label. Lalu menggunakan BR, bawahnya text area, ID sama dengan komentar, name sama dengan komentar, rows atau barisnya sama dengan 4, calls atau kolomnya sama dengan 50. Lalu ditutup dengan text area dan menggunakan BR juga. Selanjutnya tombol submit itu dengan menggunakan tag input, type sama dengan submit, value sama dengan kirim. Lalu kita masuk nih ke bagian script. Saya memakai script itu untuk kayak menangani event submit pada form, lalu mencegah pengiriman form secara default, lalu mengambil nilai input dari form, dan melakukan validasi serta memberikan feedback kepada pengguna. Oke, kita ketik tag script. Lalu setelahnya kita ketik dokumen.querySelector, lalu buka kurung sampai dengan form.add event listener, lalu submit function itu untuk menambahkan event listener untuk menangani event submit pada form. Lalu selanjutnya kita mengetik prevent default.
Itu untuk mencegah form dikirim secara default agar bisa memproses data terlebih dahulu. Lalu kita ambil nih nilai dari input nama, email, dan teks komentar dengan const nama sama dengan dokumen.get element by ID, lalu buka kurung, nama, tutup kurung, dot value. Lalu bawahnya ikuti begitu juga. Tinggal diganti email sama komentarnya. Setelah itu kita meriksa nih apakah semua file telah diisi gitu. Jika ada file yang kosong, kita akan tampilkan pesan alert. Jika semua file diisi, field diisi, tampilkan pesan berhasil dengan data yang diinputkan. Itu codingannya tuh if buka kurung nama sama dengan terus petik 2 lalu garis-garis email sama dengan petik 2 garis-garis komentar sama dengan lalu petik 2. Lalu kita akan ketik alert buka kurung nama, email, dan komentar wajib diisi, lalu tutup kurung. Else-nya alert form berhasil diisi dengan nama, email, dan komentarnya apa. Nah, setelah itu jangan lupa tutup dengan tag script, lalu bawahnya tutup dengan tag body, dan bawahnya tutup dengan tag HTML. Maka codingan pun sudah selesai. Ini nih, saya akan membuka file CSS-nya. Ini file CSS yang sudah saya bikin. Ini tuh untuk styling doang. Lalu setelah kita menyelesaikan codingan ini, kita memencet F12 pada keyboard laptop atau PC kita untuk menampilkan ke browser. Nah, outputnya akan seperti ini, sama dengan output yang diminta di latihan tadi. Nih, saya akan mencoba outputnya. Ini jika saya tidak mengisinya ya, itu akan seperti ini. Nah, alertnya akan keluar. Kalau saya isi dengan namanya Steffi, lalu emailnya seperti ini, dan komentarnya ini, lalu pesan yang akan dikirim seperti ini. Oke, selesai. Karena sudah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.